Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak Indonesia. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang statistika untuk ukuran letak data. Pada ukuran letak data ini ada 3 subbahasan yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama tentang kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga adalah persentil. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil dinotasikan dengan notasi Q. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Ya. Nah, ini adalah rumus kuartil untuk data tunggal. Untuk kuartil pertama atau disebut dengan kuartil bawah, itu disebut dengan Q1 atau kuartil pertama, rumusnya adalah 1/4 dikali N ditambah 1. Sedangkan untuk kuartil tengah atau kuartil kedua, rumusnya adalah setengah dikali N ditambah 1. Setengah ini biasanya kalau ini kan kuartil 1 1/4, ini kalau kuartil 2 ini kan 2/4 ya, sebenarnya adalah 2/4. Jadi karena 2/4 bisa diperkecil jadi setengah. Itu asal mulanya ya. Kemudian kuartil 3 atau kuartil atas ya, itu 3/4. Jadi 1 di sini sebenarnya 2, 3. Ada kuartil 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita akan bahas persoalan tentang kuartil untuk data tunggal. Di sini terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 6, 4, 6, 2, dan 8. Langkah pertama ketika mau menghitung kuartil, kita adalah mengurutkan datanya ya. Jadi datanya kita urutkan dulu. Maka kalau kita urutkan datanya di sini, data tunggalnya kita urutkan terlebih dahulu. Urutkan dahulu ya. Maka kalau kita urutkan, ini datanya menjadi 2, ini ya. Kemudian 4, kemudian 5, 6-nya 2 kali, dan 7, lalu 8. Kita lihat di sini digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini mencari kuartil data tunggal dengan nilai N-nya adalah ganjil. Ya, nilai N-nya adalah ganjil. Maka kita akan cari Q1 atau kuartil bawah atau kuartil pertama adalah 1/4 dikali N plus 1 sama dengan 1/4 dikali N-nya adalah berjumlah 7 ya. 7 N-nya ya. N-nya 7 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8 adalah 2. Apakah nilai kuartil pertamanya adalah 2? Bukan. Ini belum ditentukan ya. Ini baru perhitungan. Jadi 2 artinya maka Q1 ada pada data kedua ya. Data kedua di sini adalah 1, 2 ya. Data kedua adalah di 4, maka Q1-nya adalah 4. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan mencari Q2. Q2 setengah dikalikan N plus 1 sama dengan setengah dikali 7 tambah 1 sama dengan setengah kali 8 adalah 4 ya. Maka Q2 ada pada data keempat. Nah, kita lihat data yang keempat di sini adalah 1, 2, 3, 4 ya, ada di 6. Ya, maka Q tengah atau Q2-nya adalah 6. Seperti itu. Sekarang Q3 adalah 3/4 dikalikan N plus 1 sama dengan
3/4 dikalikan N-nya 7 plus 1 sama dengan 3/4 dikalikan 8. Ini bisa kita coret, dibagi 4, 1, dibagi 4, 2. Maka ada di data ke-6, ya. Maka Q3 ada pada data ke-6. Data ke-6 di sini adalah, kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada di angka 7. Berarti, jadi Q1-nya 4, Q2-nya 6, dan Q3-nya 7. Itu ya. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang kuartil data kelompok. Nah, Ibu ulang lagi bahwa dari rumus seperti modus, kuartil, desil, dan persentil, serta median itu ya, yang paling beda rumusnya sendiri tuh modus ya. Jadi kalau kuartil, desil, persentil itu hampir sama dengan median ya. Hanya sedikit konsep yang harus kalian pahami ya. Di sini ada kuartil data kelompok, ini adalah rumusnya. Kita hapus dulu. Ini ada rumusnya. TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ya, tepi bawah kelas kuartil. Nah, di sini adalah patokannya. Ini kan 1/4N ya. Tinggal kita lihat di sini dia mau pakai atau diminta kuartil keberapa. Apakah kuartil pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya, sama kayak median tuh ya. Kemudian FI, di sini FI frekuensi kelas kuartil, interval kelas ya. Ini menggunakan lambang P, I juga boleh. Dan ini adalah banyaknya observasi atau banyaknya frekuensi. Kita akan langsung ke contoh. Di sini ada contoh kuartil data kelompok. Perhatikan ada kuartil data kelompok, Di sini ada data, kemudian kita akan hitung kuartil tengah. Nah, kuartil tengah itu berarti adalah Q2 ya. Kuartil tengah itu adalah Q2. Kita akan mencari Q2-nya. Di sini yang dibutuhkan adalah TB. Nah, kalau Q2 berarti kita akan menghitung ininya dulu nih. Ini kan 1/4N ya. Berarti kalau Q2, I-nya berarti kan 2 nih. Kita ganti 2. Berarti kita cari dulu yang 2/4 ya. Dikalikan N. Atau ini kita ubah menjadi setengah ya. Kalau kuartil tengah kan setengah ya. Setengah kali N. Berarti setengah kali N-nya berapa? 40 ya. Adalah 20. Ini coret, ini tinggal 20. Berarti kuartil tengah itu ada di frekuensi ke-20. Kita akan hitung di sini. 5 ditambah 8 adalah 13 ya. 13 ditambah 13 adalah 26. Berarti frekuensi 20 ada di pada posisi frekuensi 13 ya, ini. Ini adalah kuartil 2. Ada di kuartil 2 pada 76 sampai 78. Oke, baik, kita akan langsung masukkan rumusnya di sini. Q2 ya, atau kuartil tengah berarti TB. TB-nya kita tulis saja dulu. TB ditambah ya. Berarti 2/4, berarti setengah ya. Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali P. Sama dengan TB-nya berarti di sini 76 ya. 76 dikurangi 0,5 berarti 75,5 ditambah setengah N. Ini setengah N-nya 20 ya. 20 dikurangi FK, frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartil kan frekuensinya 13. Nah, sebelumnya adalah kumulatif. 5 ditambah 8, 13. Ya, dibagi frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 13. Dikali P. Maka P-nya kita hitung di sini, kalau P-nya 76 sampai 78, hitung aja semua di mulut, 76, 77, 78, berarti 3. Sama dengan 75,5 ditambah
20 dikurangi 13 adalah 7. 7 per 13 dikali 3. Sama dengan 75,5 ditambah 7 dikali 7 per 13 dikalikan 3. Hasilnya ini 21 ya. Jadi 21 per 13 sama dengan 75,5 ditambah 21 dibagi 13 adalah 1,62. Maka hasilnya adalah 77,12 ya. Ini adalah kuartil tengah. Jawabannya ada di E. Ya. Itu ya, itu tentang kuartil data kelompok. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu desil. Desil adalah titik atau skor, ya. Titik atau skor, nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian. Jadi ingat-ingat aja kalau ada kata desil berarti patokannya adalah 10 ya. Jadi angka 10. Desil itu membagi ke 10 bagian. Oke, ini adalah rumus desil dari data tunggal 1 dikali N plus 1 dibagi 10 ya. Atau kalau kalian mau lihat rumusnya seperti ini. Kalau dia D1 ya, desil yang pertama berarti 1 dikali N plus 1 dibagi 10 gitu ya. Kalau dia D2 atau desil kedua itu berarti 2 N plus 1 dibagi 10. Desil ketiga berarti 3 dikali N plus 1 dibagi 10. Dan selanjutnya sampai D10. Nah, kita langsung aja ke contoh soal desil untuk data tunggal. Di sini ada data tunggal 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Nah, kebetulan sekali nih datanya udah urutan. Tapi kalau kalian mendapatkan soal datanya masih berantakan, kalian harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita akan selesaikan. Tentukan desil yang kedua. Maka untuk mencari D2 adalah desil yang kedua dikalikan N plus 1 dibagi 10. Sama dengan 2 dikali, N-nya ada berapa? Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. N-nya ada 7. Berarti 7 ditambah 1 dibagi 10. 2 dikali 8 dibagi 10. Sama dengan 2 kali 8 adalah 16. 16 dibagi 10, 1,6. Berarti desil kedua ada pada data 1,6. 1,6 kan berarti antara 1 dan 2 ya. Nah, berarti di sini adalah D2. Berarti desil kedua karena ada di tengah-tengah sini, berarti data 1 ditambah data 2 dibagi 2. 4 ditambah 5 bagi 2. Sama dengan 4,5. Ya, maka desil yang kedua adalah 4,5. Sekarang kita ke desil yang keempat. Berarti 4 dikalikan N ditambah 1 per 10. Sama dengan 4 dikali N-nya 7 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan 4 kali 8 dibagi 10. 4 kali 8 adalah 32 dibagi 10, hasilnya 3,2. Maka D4 itu ada di data 3,2. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ada di sini berarti nih ya, D4. Ada di tengah-tengah sini, antara 6 dan 6 ya. Berarti D2-nya 6 ya. Kenapa nggak usah dibagi lagi? Karena dia ada di tengah-tengah sini, antara 6 dan 6 ya. Udah pasti 6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan desil data kelompok ya. Di sini rumusnya hampir sama juga dengan kuartil ya. Hampir sama dengan kuartil, cuma bedanya hanya di bagian ini ya. Hanya bedanya di bagian ini ya. Ini 1/10 ya. Kalau tadi kan kuartil 1/4, 2/4 dan 3/4. Ya, TB adalah tepi bawah kelas, kemudian ini kumulatif sebelum kelas desil. Kemudian ini frekuensi kelas desil, interval kelas, dan banyaknya N ya atau observasi. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke contoh
desil untuk data kelompok ya. Contoh desil untuk data kelompok di sini kita akan mencari desil yang ke-8 ya, mencari D8. D8 maka kita akan cari dulu di sini 1/10 kali n-nya. Berarti I-nya berarti 8 karena desil 8 ya, berarti D8 sama dengan 8/10 gitu ya, dikali frekuensinya adalah 40 gitu. Berarti ini kita coret dibagi 10, 1 dibagi 10, 4 ya. 8 dikalikan 4 adalah 32. Berarti desil ke-8 ada pada frekuensi ke-32. Kalau gitu kita akan hitung dulu dari atas. 5 ditambah 8 adalah 13. 13 kemudian ditambah 13 adalah 26 ya. 26 ditambah 7, 33 ya. Berarti ada di 26 ditambah 7, di sini ada 33, sedangkan diperlukannya 32, berarti ada di sini ya. Di sini ada D8. Disinilah letak desil ke-8. Oke, kita langsung saja. Maka desil ke-8 sama dengan TB ditambah, karena desil ke-8 maka 8/10 dikalikan 40 N gitu ya. Dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas desil dikalikan P. Oke, sama dengan TB-nya berarti 79 dikurangi 0,5 berarti 78,5 ditambah, ini tadi sudah kita hitung 32 dikurangi frekuensinya kan 7, sebelumnya berapa? 13 tambah 13, 26 ya, dibagi frekuensi kelas desil adalah 7 dikalikan panjangnya. Kita lihat di sini panjangnya dari 79 sampai 81, kita akan hitung panjangnya 79, 80, 81. Ada 3. Sama dengan 78,5 ditambah 32 dikurangi 26 adalah 6 ya. Berarti 6/7 dikali 3. Sama dengan 78,5 ditambah 6 dikalikan 3 adalah 18. 18 dibagi 7 adalah 2,57. Berarti hasilnya adalah 81,007. Hasilnya ini dia. Hasilnya adalah yang B. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Sekarang materinya adalah persentil ya. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian. Kalau tadi desil kalian dibagi menjadi 10 bagian, kali ini persentil itu menjadi 100 bagian. Ingat-ingat aja kata persen. Persen itu kan 100 ya. Nah, itu berarti menggunakan 100, berarti dibagi menjadi 100 bagian. Rumusnya, ini adalah rumusnya persentil untuk data tunggal 1 dikali N plus 1 dibagi 100 ya. Nah, ini 1, ini maksudnya adalah dia persentil keberapa gitu ya. Persentilnya keberapa. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Tentukan letak P20 serta nilainya dari data di bawah ini. 15, 35, 40, 50. Oke, kebetulan ini sudah diurutkan ya. Jadi Ibu ulang lagi, kalau dia belum diurutkan, kalian harus urutkan dulu datanya. Maka untuk mencari P20 adalah, berarti di sini datanya ada berapa nih? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai N-nya adalah 9. Berarti 20 dikali ya. N-nya 9 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 20 dikali 9 ditambah 1, 10 dibagi 100 sama dengan 20 dikali 10, 200. 200 dibagi 100 adalah 2. Berarti ada di data yang kedua. Kita lihat di sini data yang kedua adalah 35 ya. Berarti
P20 adalah 35. Di data yang kedua senilai 35. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas persentil untuk data kelompok. Untuk data kelompok, Ibu ulang sekali lagi, itu hampir sama dengan desil, median, dan kuartil ya. Bedanya nanti ada di sini ya. Ya, per 100, I-nya nanti mau yang keberapa nih? Persentil keberapa ya? Seperti biasa, TB adalah batas bawah nyata kelas atau tepi kelas ya. Ini tepi kelas boleh ya. Istilahnya berbeda-beda, tapi ingat batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, ya itu kumulatif. Kemudian di sini frekuensi kelas persentil, interval kelas, dan N adalah banyaknya frekuensi atau observasi. Ya. Sekarang kita akan langsung aja memecahkan soal dari persentil. Ya, ini adalah contoh persentil untuk nilai data kelompok. Ada nilai data kelompok di sebelah kiri, kita akan cari persentil yang ke-60, ya, persentil ke-60. Berarti kita akan langsung masukkan saja, kita cari dulu tapi ya, persentil ke-60 ini ada di mana? Berarti P60 itu ada di 60 per 100 dikali frekuensinya berapa di sini? 30. Ya, sama dengan, kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Tinggal 6 dikalikan 3 adalah 18. Berarti persentil 60 ini posisinya ada di frekuensi ke-18. Kita akan hitung di sini. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 ditambah 9 adalah 14. 14 ditambah 7. Oke, berarti ada di sini. Ya. Berarti ini merupakan P60 atau persentil ke-60 pada kelas 61 sampai 70. Oke, kita akan masukkan P60, rumusnya adalah TB, tepi bawah kelas ya, ditambah I-nya kita ganti 60, 60 per 100, dikalikan N-nya 30, dikurangi kumulatif frekuensi, dibagi frekuensi persentil, dikalikan P ya, sama dengan TB-nya 61 dikurangi 0,5 adalah 60,5. Ditambah, tadi kita udah cari ya, 60 per 100 dikalikan 30 adalah 18. Dikurangi frekuensi sebelum kelas persentil. Kelas persentilnya ini adalah 7. Maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 9 adalah 14. Dibagi frekuensi kelas persentilnya adalah 7 dikali P. P itu panjang kelas ya, atau interval kelas. Kita akan lihat di sini 61 sampai 70 itu berapa panjangnya? Kita hitung saja. 61 sampai 10 ya. Di sini 10 sama dengan 60,5 ditambah 18 dikurangi 14 adalah 4, dibagi 7 dikali 10. Sama dengan 60,5 ditambah 4 kali 10 adalah 40. 40 dibagi 7 adalah 5,71. Ya, berarti 60,5 ditambah 5,71 hasilnya adalah 66,21. Jawabannya adalah yang C. Oke, ini ada jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, demikian adalah pembahasan kita tentang ukuran letak data dari kuartil, desil, dan persentil. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe buat kalian dapat notif-notif video terbaru dari Ibu. Oke, terima kasih. Salam hangat anak Indonesia, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.